beribadah skala minggu. Jangan lupa mandi, pakai baju yang rapi, jangan tidur-tiduran. Memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah skala minggu. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di live streaming ini. Kita mau mulai ibadah ya. Sebelum itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah online ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Rohul Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Rohul Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Rohul Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita sembah Tuhan, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan tak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Pada pagi hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Bapa, pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu, kami pada pagi hari ini mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Tuhan yang layak kami sembah. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita adik-adik kita berdiri ya. Kita bertepuk tangan, kita memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Nah, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, kita tepuk tangan. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan pujian kita lagi ya. Kita mau katakan terima sukacita surga, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita hidup yang kekal. Kita naikkan pujian kita, terima sukacita surga. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Bersukacita ya. Kita bertepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi ya, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita bisa kembali duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita ambil posisi yang benar, kita mau duduk di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, kita mau naikkan pujian kita. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang,
waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat bertemu kembali adik-adik. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita mau berdoa sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita boleh bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tidak jauh dengan hari libur kita yang kemarin. Kemarin kita merayakan apa? Ya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab kita mau baca satu pembacaan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi Kak Endro mau membacakan yang bagian ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-4 aja Kak Endro mulai baca sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika kita belajar tentang Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus mempunyai satu keyakinan, satu pemikiran bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa Roh Kudus menyertai setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus tahu bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dikatakan demikian, dan berkatalah mereka, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pasti Tuhan akan datang kembali melalui atau dengan cara yang sama. Datang dari surga akan datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita sebagai anak Tuhan diajarkan untuk tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tahu, supaya kita tidak berubah, kita tetap mau percaya, memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan kembali pelayanan Tuhan Yesus
dari sejak Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan diakhiri satu pelayanan, satu peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga sebagai pelayanan Tuhan Yesus yang terakhir atau yang penutup pelayanan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Namun bukan berarti Tuhan Yesus selesai tugasnya, tetapi kita mau melihat bahwa Tuhan tetap memberikan penyertaannya yang luar biasa. Dan apa yang kita baca tadi di dalam ayat yang keempat, di mana Tuhan sebelum naik berpesan supaya mereka tinggal di dalam loteng Yerusalem. Mereka terus berdoa menanti apa yang dijanjikan Bapa kepada mereka. Nah, ketika kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ini timbul. Kita sebagai anak Tuhan bertanya dalam hati kita, mungkin kita pernah bercerita atau bertanya kepada guru sekolah minggu kita, orang tua kita, atau pada yang lain. Mungkin kita sudah bertanya, namun kita ini kadang-kadang masih ragu-ragu. Nah, ketika kita mendengar satu pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kan enak Tuhan Yesus tinggal di dalam bumi. Itu selalu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ketika kita belajar bertanya kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah hal peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan dan kedewasaan iman kita sebagai orang percaya. Karena dengan peristiwa ini, bahwa peristiwa yang Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya menunjukkan bahwa peristiwa ini menunjukkan jaminan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, janjinya diberikan kepada kita, yaitu jaminan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Lalu kita bertanya, apakah seberapa penting Tuhan Yesus itu naik di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan Yesus naik ke dalam surga, ada hal yang sangat penting bagi kita. Peristiwa ini membuat kita semakin yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu membawa damai, bahwa kita manusia telah berdosa. Sejak manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa menjadi dosa dan semua keturunannya menjadi orang-orang yang berdosa. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah selesai. Dan Tuhan Yesus mati dan dia naik merupakan pernyataan Allah bahwa dia adalah Allah yang memberikan kasih karunia-Nya, telah berdamai dengan Allah. Dan ketika dia berdamai dengan Allah, hal ini memberikan pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sehingga kita boleh tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita adalah satu peristiwa di mana Tuhan mendamaikan kita. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang bagian yang kedua, yaitu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Ini yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Berarti Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Bahwa setelah kita selesai di bumi ini, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kita percaya dan bersyukur percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan tempat bagi kita yang ada di surga. Lalu kita bisa melihat yang bagian yang ketiga. Tuhan memberikan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, berarti Tuhan memberikan kembali hak dan mandat istimewa di dalam hidup kita. Apakah mandat itu? Di mana kita disuruh bersaksi. Mandatnya yang pertama kali manusia diberikan mandat oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Namun manusia telah berdosa, tidak bisa melaksanakan mandat itu sepenuhnya, tidak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mandat itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itu Tuhan memberikan mandat yang istimewa, karena manusia sebagai citranya Allah, sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan mandat yang istimewa dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, setiap orang diberikan
mandat yang istimewa dengan apa? Diberikan karunia penolong, yaitu Roh Kudus. Apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus itu turun. Nah, mandat istimewa dari Tuhan itu adalah setiap orang dimampukan untuk menjadi saksi. Tuhan menceritakan tentang kasih-Nya Tuhan. Dan inilah mandat istimewa. Mandat yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Apa yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28? Tuhan tetap menyertai sampai kesudahan zaman. Nah, di sini kita bisa melihat hal yang sangat luar biasa. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dimampukan menjadi saksi tentang kasih Allah lewat Tuhan Yesus. Lalu kita bisa melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat kenaikan Tuhan Yesus itu juga Tuhan ini menunjukkan atau memberikan bukti bahwa janji itu akan diberikan kepada kita. Dan di dalam ayat yang ke-11 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu akan datang kembali kedua kalinya. Dan Tuhan itu akan memberikan kepastiannya bahwa Dia akan datang ke dalam dunia ini yang kedua kalinya, bukan seperti peristiwa Natal, tetapi Tuhan datang hadir sebagai Raja melalui penampakan atau kehadiran Tuhan datang dari surga turun ke dalam dunia, bukan melalui seorang anak bayi seperti kita merayakan Natal, tetapi kedatangan kedua kalinya Tuhan datang dengan kemuliaannya, dan kedatangannya itu dipastikan datang dengan peristiwa yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika kita melihat di sini ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita belajar kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita harus merespon sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa kita sudah menang atas dosa. Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, berarti kita sudah menang, kita sudah memperoleh jaminan melalui Allah sendiri, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita maknai, yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah sendiri telah mengembalikan mandat kepada setiap orang untuk menjadi saksi. Jadi ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, maka kita bisa bersaksi tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Lalu kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan kemenangan atas dosa. Kita mau bersyukur. Dengan rasa syukur inilah kita mau bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita aja kalau lihat peristiwa tabrakan, kita mau cerita tentang saksi apa yang kita lihat, apalagi kita merasakan pertolongan Tuhan yang secara luar biasa, kita juga bisa bersaksi tentang Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita lihat bahwa setiap kita bisa bersaksi melalui setiap perkataan kita maupun perbuatan kita. Orang yang tidak mau bersaksi berarti menolak kasih karunia Tuhan. Jadi setiap kita harus bisa bersaksi karena kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menceritakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, kalau kita mau merenungkan kehidupan tentang kenaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita merenungkan bahwa ada jaminan yang pasti tentang surga. Jaminan yang pasti itulah yang diberikan kepada kita, surga yang mulia, Tuhan yang adil datang kembali di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu-ragu di dalam kita mengikut Tuhan. Meskipun kita tahu mengikut Tuhan itu tidak gampang, mengikut Tuhan selalu dianiaya, mengikut Tuhan itu selalu dipojok-pojokkan, dibully, diejek. Namun kita tidak perlu takut karena kita akan memperoleh jaminan pasti di mana tentang surga diberikan kepada kita. Kita meskipun punya
gangguan, godaan yang menekan kita tentang iman kita, kita mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun keadaan yang tidak menyenangkan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang anak Tuhan yang dia lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, namun dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia bisa bersaksi di mana-mana. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat, adik-adik pernah lihat di televisi, bahkan dia pernah masuk di acara dahsyat. Dia orangnya tidak punya tangan, nggak punya kaki, namun dia bisa menjadi orang yang bisa memotivasi semua orang. Dia yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap bersaksi dimanapun kita berada. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ternyata banyak yang perlu kita renungkan. Ada hal-hal yang sangat luar biasa bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan sudah mendamaikan kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberikan mandat yang istimewa dalam hidup kita. Karena itu, janganlah kita ragu-ragu, janganlah kita mundur, janganlah kita takut, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Pada hari ini, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita di dalam kita mengikut Tuhan. Dari kita mulai sekolah minggu sampai dewasa, kita tetap cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, bahwa kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh bersyukur atas jaminan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus naik ke dalam surga, memberikan tempat buat kami. Tuhan akan datang ke dalam dunia yang kedua kali untuk menjemput kami, dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami satu kekuatan di mana kami boleh tetap berani bersaksi, tetap memiliki iman yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami yang akan menghadapi ujian. Tuhan memberkati orang tua kami dalam segala pekerjaannya. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.